Selamat pagi, perkenalkan saya Herlina Harahap, mahasiswi dari Universitas Siber Indonesia jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pasar dan lembaga keuangan. Kita akan membahas bagaimana uang, pasar, dan lembaga keuangan itu saling terhubung untuk menggerakkan roda perekonomian nasional. Untuk pembahasan pertama, tapi sebelum langkah lebih jauh lagi ke sistem keuangan, yuk kita pahami terlebih dahulu konsep dasar dari pasar itu sendiri. Pasar secara sederhana adalah tempat atau proses bertemunya penjual dan pembeli untuk bertransaksi. Jadi menurut William J. Stanton, pasar bukan sekedar tempat, melainkan sekelompok orang yang memiliki 3 elemen penting: kebutuhan atau keinginan, daya beli, dan kemauan untuk membeli. Jadi menurut pakar pemasaran Philip Kotler, keputusan seseorang dalam membeli barang atau jasa itu tidak hanya dipengaruhi oleh harga, faktor kualitas produk, pelayanan, kecepatan pengiriman, hingga kemudahan sistem pembayaran juga memegang peranan krusial. Kotler juga menekankan pentingnya kepuasan pelanggan yang diukur dari perbandingan antara kinerja produk dan harapan konsumen. Apa saja? Jika kinerja di bawah harapan, maka konsumen akan merasa kecewa tentunya. Dan jika kinerja sesuai harapan, maka konsumen merasa puas. Dan jika kinerja melebihi harapan, konsumen sangat puas dan berpotensi menjadi pelanggan setia. Sekarang kita coba masuk ke topik lembaga keuangan. Secara umum, lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara yang terhimpun dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana. Di Indonesia, terdapat lembaga keuangan bukan bank, yaitu LKBB, yang dimana badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana untuk kegiatan produktif tanpa menjalankan fungsi perbankan murni. Ada 5 jenis LKBB utama yang sering kita temui. 1, yaitu Pegadaian, yang dimana Pegadaian memberikan pinjaman dengan jaminan barang bergerak, membantu masyarakat terhindar dari jeratan lintah darat. Berikutnya ada perusahaan asuransi, yang dimana perusahaan memberikan perlindungan dari risiko kerugian masa depan melalui pembayaran premi dan perjanjian polis. Berikutnya ada dana pensiun, yang dimana dana ini dikelola untuk peserta dan dijamin kesejahteraannya serta penghasilan di hari tua nanti. Berikutnya juga ada koperasi simpan pinjam, yang dimana fungsinya untuk menghimpun dan menyalurkan dana khusus dan dari anggota demi kesejahteraan bersama. Yang terakhir yaitu bursa efek atau pasar modal, yang dimana wadah transaksi surat berharga jangka panjang seperti saham, obligasi, yang dimana sebagai sarana investasi dan pendanaan perusahaan. Oke, selanjutnya mari kita coba lihat perbedaan mendasar antara lembaga keuangan bank dan non-bank atau LKNB. Bank itu sebenarnya memiliki fungsi utama sebagai perantara yang menghimpun simpanan yang berupa tabungan ataupun deposito dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Dan bank juga menyediakan sistem pembayaran yang aman serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, LKNB itu hadir untuk melengkapi peran bank, terutama dalam menjangkau segmen masyarakat atau wilayah yang belum terlayani oleh perbankan murni. Beberapa bentuk LKNB itu seperti thrift institution, yang dimana fokus pada tabungan dan pembiayaan segmen tertentu seperti perumahan. Berikutnya perusahaan pembiayaan atau kita sering dengar adalah leasing, yang dimana fungsi utamanya adalah membiayai pembelian barang modal dan kendaraan tanpa menerima simpanan dana langsung dari masyarakat. Yang ketiga yaitu sekuritas dan bank investasi, yang dimana menjadi penjamin dan perantara perdagangan efek. Yang terakhir yaitu reksadana, wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi.
Topik berikutnya tidak kalah penting yaitu pasar uang, yang dimana pasar uang itu pasar yang tempat bertemunya pihak pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana dalam jangka pendek, yaitu kurang lebih 1 tahun. Pasar ini sangat vital untuk menjaga likuiditas harian perusahaan dan mendukung transaksi perdagangan ekspor-impor. Tujuan dari pasar uang ini ada 2 sisi. Kita bisa lihat dari 2 sisi, yaitu bagi pihak yang membutuhkan dana atau kita sebut borrower, untuk memenuhi kebutuhan dana darurat, menjaga likuiditas, membiayai modal kerja, atau menutup kekurangan kas sementara. Dan dilihat dari sisi yang menanamkan modal ataupun investor, yaitu untuk memperoleh keuntungan bunga jangka pendek, membantu pihak lain sekaligus memanfaatkan peluang investasi risiko rendah. Siapa aja sih pelaku di pasar uang ini? Yaitu pelakunya meliputi bank, lembaga keuangan, perusahaan besar, pemerintah, hingga masyarakat umum. Instrumen yang diperdagangkan di pasar uang Indonesia diantaranya ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI, lalu ada sertifikat deposito yang dapat dipindah tangankan, ada juga commercial paper yaitu surat utang jangka pendek tanpa jaminan dari perusahaan, ada disebut call money atau pinjaman antar bank yang sangat singkat. Berikutnya ada juga repurchase agreement atau repo, yang dimana transaksi jual beli surat berharga dengan janji beli kembali. Berikutnya ada bankers acceptance yang digunakan terutama dalam transaksi ekspor impor. Sebenarnya untuk mengukur kesehatan dan perkembangan pasar uang, kita dapat memantaunya melalui indikator pasar uang seperti tingkat suku bunga antar bank, suku bunga kredit, deposito, nilai tukar mata uang, tingkat inflasi, indeks harga konsumen, dan juga serta pergerakan suku bunga atau SBI. Jadi kesimpulannya, keberadaan pasar, lembaga keuangan bank ataupun non-bank, serta pasar uang merupakan pilar utama yang saling melengkapi dalam memutar roda perekonomian. Semuanya berperan penting dalam menjaga stabilitas keuangan, memfasilitasi investasi, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak atau Ibu dosen sekalian. Selamat siang.